untuk kaki kiri ke waktu itu 60 juta, yang kanan 60 juta, berarti 120 juta, yang paru-parunya itu hitungannya kira-kira hampir 100 lah. Ya, jadi simultan. Sudah Pak, karena saya tidak dalam keadaan berkemampuan. Dan saya tahu bahwa ya namanya, nah ini ngomong lain ini, ngomong nggak meloncat. Bahwa hal yang menyangkut masalah pengobatan kedokteran itu ada unsur-unsur bisnis, ya baik itu dari obat-obatan, baik itu dari rumah sakit, dari perawatan, dari dokter, semua ini bisnis, semua ini desain daripada peradaban. Itu dasarnya saya. Malam Pak, karena saya ya sudah tahu bagaimana medisasi dan trik, saya tidak terima Pak. Saya ini menggugat. Ya Allah, sungguh engkau tidak adil. Apabila hanya orang-orang yang berkemampuan, yang berkecukupan, bisa sembuh dari sakitnya di dunia ini. Menggugat saya pokoknya. Tunjukkanlah ya Allah, jalan yang engkau ridhoi, yang bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit seperti saya, dan orang-orang yang kurang beruntung keuangannya seperti saya. Tunjukkanlah ya Allah. Karena saya menganggap bahwa yang diomongkan dokter, rumah sakit, obat, itu adalah manusia, itu adalah peradaban, itu bukan Tuhan. Itu Pak. Saya berkeyakinan itu. Setelah itu Pak, malam. Dalam ini sepertinya ada gejolak yang dahsyat, yang luar biasa. Bukan suara, tapi semacam perintah. Bahwa saya wajibkan, haruskan kalau sembuh itu harus menapak bumi, menyerap energi lama. Bukan suara loh Pak, tapi kalau saya lawan, tidak mungkin, orang saya tidak bisa jalan. Besoknya ada lagi suara itu. Tidak saya lakukan itu Pak. Kedengeran gitu ya Pak ya? Kenapa? Kedengeran suara itu ya? Iya, bukan suara. Ini loh, hati loh, suara kalbu, hati. Oke. Hati. Jadi saya menganggap itu bahasa kalbu, bahasa universal. Ya. Bukan pakai itu. Bukan suara harfiah. Bukan bahasa verbal, bukan. Oke. Saya lakukan baru hari ketiga Pak, saya jalankan dengan tertatih-tatih. Menangis saya Pak. Saya bawa tas, saya isi handphone, saya tidak berani jauh-jauh. Barangkali kalau saya jatuh ada tetangga tahu saya diangkut. Itu pikiran saya. Tak jalankan Pak. Sampai belakang rumah balik lagi, nangis saya. Besoknya lagi. Terus saya lakukan. Sampai pada bulan ketiga, saya masuk pada yang namanya critical point. Critical path, istilah bahasa ininya. Titik kritis, di mana akan sembuh dan menjadi parah. Itu jadi satu. Kenapa? Karena tidak ada acuannya. Tidak ada pembimbingnya. Tidak ada yang dimintai pertanggungan jawab. Dokter tidak, ahli tidak, kiai tidak, ustadz tidak. Tapi saya hakul yakin suara hati saya ini adalah suara Tuhan. Tunjukkan. Saya kuat. Wah Pak, tetangga saya, Pak, sudah Pak, pulang saja Pak. Karena Pak, tetangga menganggap saya sudah selesai gitu loh. Tapi saya, ini Pak, berhenti lagi. Berhenti lagi. Sampai anjing tetangga itu jenggok. Apa itu? Jenggoki saya. Dikiranya pengemis, orang minta. Bayangkan. Karena saya bawa tongkat sama tas. Itu loh, pengorbanan saya Pak. Begitu. Ini ada udah masuk tuh kakak Mas Rakai Muhammad juga udah masuk juga nih dari Nusantara. Oh iya. Selamat malam, salam kenal. Jadi saya lanjutkan. Mas Rakai Muhammad Semarnya Indonesia sekarang katanya. Kenapa? Semarnya Indonesia sekarang katanya. Siapa? Muhammad. Oh ya. Mojokerto itu. Mojokerto ya? Yes. Moker. Orang moker ya. Itu. Monggo dilanjut Pak. Ya.
baru saya agak stabil itu. Setelah bulan ke-8, Pak. Bayangkan, Pak. Setiap hari, never ending, nggak pernah berhenti. Saya semua kegiatan tak lepas semua. Saya konsentrasi itu bisa. Ternyata, Pak, dalam proses perjalanan setelah bulan ke-8 itu, enak semua, Pak. Jalan lancar. Aduh, saya luar biasa gembiranya, Pak. Dan itu tidak pakai obat sama sekali, Pak. Oke, nggak pakai obat, cuman Pak Praitno katanya punya komitmen sendiri untuk ini. Oh ya, setelah itu baru saya melakukan reevaluasi. Ya. Tentunya saya ada bimbingan. Dengan tadi itu terus, suara itu terus gitu loh. Ya. Jadi sekarang kesimpulannya dari semua ini, mengapa akhirnya saya apa ya kok bisa gini? Nah, gini sekarang penjelasannya gini. Ini sekarang masuk pada materi uraian. Materi uraian. Jadi gini, bahwa jagat raya ini, alam semesta ini adalah makrokosmos. Manusia ini mikrokosmos. Ya. Jagat raya ini jagat gede. Kita ini jagat cilik. Ya. Jagat gede sama jagat mikro itu sudah sepakat. Apa yang ada di makrokosmos ada di mikrokosmos. Apa yang ada di mikro ada semua di sana. Apanya? Unsurnya, anasirnya, elemennya ada semua. Ada semua. Itu seperti hanya kalau kita lihat hologram. Hologram itu kita potong kecil-kecil itu, kecil itu. Kita mikroskop masih sama dengan yang besar tadi. Oke, satu. Kemudian kedua, apa artinya sih makrokosmos sama mikrokosmos ini? Nggak ada artinya. Apabila kita tidak terkoneksi, apabila kita tidak terhubung, apabila kita tidak ada koneksitas, itu sama halnya ketika kita itu mempunyai menyetel radio, gelombangnya, frekuensinya, tidak kita tune up ke RRI atau ke Sinta nggak bisa bunyi. TV juga begitu. TV kita punya TV 40 inch, tapi kalau kita tidak menyamakan frekuensinya dengan yang Indonesia, dengan ya tinggal TV aja. Sama halnya manusia dengan semesta. Ini ilmu gampang, tapi peradaban menutup ini. Artinya apa? Karena setelah terkoneksi, apapun kita akan bisa mendapatkan bimbingan dulu. Apapun. Ini sesuatu yang given kok. Tapi menjadi tidak given. Karena kita tidak tahu. Karena peradaban mengarahkan kita melihat sisi kanan pada berabad-abad, bertahun-tahun. Kita tidak melihat sisi kiri. Padahal di sisi kiri itu luar biasa. Yang suruh mendesain peradaban ini tidak akan memberitahu bahwa secara begini. Mereka tahu, tapi tidak akan mereka buka. Oke, jadi channeling ya Pak ya? Channeling. Channelingnya kemana ya Pak? Ya, yang makrokosmos tadi. Jadi gini Pak. Ini saya warning sedikit. Tidak ada satu yang muslim ya. Tidak ada satupun gerakan sholat. Mulai nawaitu, rukuk, sujud, duduk di antara dua sujud, tahiyatul awal, tahiyatul akhir, tidak menyentuh tanah. Semua menyentuh, semua gerakan menjadi tidak menyentuh setelah disekat dengan sajadah. Kenapa? Sajadah ini yang sulit energi untuk masuk karena tidak bisa dihancurkan oleh bumi. Karena bahannya dari polietilen polipropilin, dari serat sintetis. Itu bukan Islam. Itu kelompok yang akan menghancurkan Islam. Sehingga orang Muslim sehatnya tidak lama. Ini saya kemana-mana, Pak. Kemana-mana ini. Jadi pengikut saya saja nggak usah. Karena ini akan given energi semesta dengan sendirinya. Oke, apalagi kalau kita aktivasi gitu loh, Pak. Oke, kalau misalnya itu cara aktivasinya gimana, Pak? Tadi kan prosesnya kan tadi kan nyerah bumi segala macam, terus kemudian apa yang dilakuin gitu loh. Oh, gini. Terus sampai komitmennya mau sembuhnya seperti apa? Jadi gini, pertama itu harus belief.
Percaya dulu. Setelah lihat saya, setelah cara saya, percaya apa enggak? Jadi bahwa makrokosmos sama mikrokosmos harus terkoneksi, harus terhubung. Dan satu-satunya menghubungi itu hanya dengan nafas. Tidak ada cara lain. Sudah, tak beritahu. Makanya orang-orang Jawa, saya sarankan, meditasi jangan silo, duduk ini. Itu akan lebih dapat. Tidak sila, tapi duduk. Duduk lebih dapat. Gereja itu benar, tapi sepatunya tidak dilepas. Islam itu betul, Muslim. Tapi salahnya pakai karpet, pakai sajadah. Siapa itu? Ada kelompok tertentu yang mendesain itu. Gitu loh, Pak. Oke. Gitu loh, Pak. Jadi, kemudian kalau ingin seperti ini, itu semua orang bisa seperti saya. Bukan saya aja. Saya hanya menunjukkan, hanya memberitahukan. Satu ya, kalau ingin seperti ini, kalau ingin betul-betul kita itu gerak kita sesuai dengan rotasinya semesta. Satu, harus bersih sejak dari hati dan pikiran. Jangan mencoba untuk mengkotori dengan pikiran itu. Misalkan kita ini orang itu utang sama kita, nggak banyak-banyak Pak, 10 juta katakan. Apa yang kita kan tidak boleh mengata-ngatain. Apa yang kita karena positive thinking, kita harus berdoa, ya Allah berikanlah rezeki bagi si A supaya dia mendapatkan perolehan untuk bisa membayar kepada saya. Itu Pak, positif. Seperti di kitab suci Injil kan ada, apabila engkau diberi ditempel di kiri memberikan pipi kanan. Pernah nggak dengar seperti itu? Iya. Kan orang gila. Orang gila. Mengapa kita sebut gitu? Karena kita menangkapnya dengan rasio. Padahal di dunia ini ada 3. Ada ilmiah dengan rasio, ada alamiah, ada ilahiyah. Yang saya jalankan di alamiah. Kemudian kita combine. Oh, berarti ini. Oh, ini berarti. Kemudian mendapatkan hal sifatnya ilahiyah tadi. Jadi pertama itu bersihlah sejak dari hati dan pikiran. Outputnya itu positive thinking. Semua itu positif. Semua. Katakan tuh orang itu bajingan. Loh, bajingan itu dia tidak pernah bajingin saya kok. 2, bajingan itu boleh nggak berhenti? Bisa kan berhenti. 3, bajingan itu lihat-lihat kok. Siapa yang dibajingin? Orang kaya, orang miskin. Yang keempat, dia itu tidak akan pernah memberi pelajaran bajingan kepada anaknya. Ini positif itu, Pak. Hal-hal positif itu. Oke, jadi di balik bajingan ada sesuatu lah ya, latar belakangnya, background-nya, dan itu nggak bisa dipukul rata semua. Nah, kalau tadi Pak Frednya sudah berkomitmen segala macam, kalau apa gerakan-gerakan apa yang dilakuin sama para Frednya untuk melakukan? Jadi gini. Setelah saya evaluasi, saya simpulkan, saya cari sintesannya. Jadi kita itu harus berkomitmen dengan hukumnya semesta. Hukumnya apa hukumnya semesta? Salah satu adalah konsisten. Taat azas itu, Pak. Jadi kalau kita menjanjikan diri kita bahwa saya akan mengikuti cara drama ini, cara grounding ini, setiap hari atau setiap minggu sekali atau setiap bulan 2 kali itu yang dicatat. Karena apa? Karena mereka mau mempersiapkan, oh ini untuk gawang, oh ini untuk Pak Mbo, oh gitu Pak. Konstruksi berpikirnya gitu Pak. Jadi setelah kita melakukan seperti itu, kemudian ada gerakan-gerakan. Itu tadi kan drama. Maaf guys. Kalau yang Muslim, yang Muslim, itu supaya kita itu iramanya tetap, ritme kita itu sesuai dengan apa yang kita miliki. Setiap orang berbeda. Itu kita zikir. Jadi kalau la ilaha illallah, la ilaha, la-nya itu sebelah kiri. Itu setelah saya evaluasi ya, gimana supaya bahwa gerakku adalah gerakan semesta, geraknya semesta adalah gerakku. Ternyata itu, Pak. Kemudian pada saat yang bersamaan, kita mengatur nafas. Allah. Allah. Tapi tidak bunyi. Di hati. Semua di hati. Tidak ilah juga. Bersamaan. Nanti akan klik. Ini yang disebut meditasi aktif.
Mengapa orang sulit percaya sama yang saya sampaikan ini? Karena saya tidak punya track record ke gereja, ke masjid, bawa tasbih. Enggak ada saya. Enggak pakai itu. Enggak pakai. Orang nggak pakai itu kan manusia yang seperti itu. Disuruh kan. Kita enggak. Gitu loh. Kenyataannya apa? Aku sampai dengan saat ini sembuh, sehat, tanpa obat, tanpa keluhan. Benar. Dan saya masih berfungsi semua. Itu disebut proses regenerasi sel. Jadi energi bumi tadi masuk, itu merecovery, merestorasi organ-organ tubuh kita yang dysfunction, yang kurang berfungsi. Bukan hanya organ kasat mata, hal lain tanpa kasat mata. Itu diperbaiki. Automatically berpikirnya, hatinya, sesuai, Pak. Oke, jadi dengan sesuatu yang rutin tadi, mitokondrianya bisa bangkit dan memperbarui semua yang ada, yang kerusakan-kerusakan itu ya Pak ya? Betul, tidak pakai lama. Berapa lama? Tergantung karakter manusia itu. Dia mau apa? Hatinya bersih nggak? Kotor nggak? Dosa nggak? Kan gitu. Ya. Tapi jangan khawatir, semesta itu memberikan solusi-solusinya itu supaya menjadi benar terbenar. Benar itu fokus, benar itu banyak wilayahnya. Benar terbenar, gitu. Jadi setelah proses itu ada yang namanya gerak ragawi. Saya menggunakan gerak ragawi lah, aja lah. Jadi basically itu adalah nafas itu tadi, grounding tadi, sambil ngatur nafas, sambil Allah gitu ya. Yang ngatur pernapasan segala macam tadi sambil jalan. Okay. Dirasakan. Kalau bukan musim, dirasakan masuknya U2 ini kemana? Disalurkan. Okay. Keluarkan dengan dengan damai, dengan gembira gitu. Karena manusia itu besok disebut mengembuskan nafas terakhir, bukan menghirup. Jadi kita melatih melepas nafas. Melatih ketidakmelekatan. Jadi kita melepaskan kemelekatan. Oke, gerakan itu. Okay. Setelah itu ada 33 gerakan lah. Nanti saya ajarin lah untuk 3 gerakan. Jadi untuk melenturkan semua lah dilenturkan. Karena prinsipnya semesta itu physically must move on, harus bergerak. Physically ini tidak boleh berhenti. Islam ngerti, makanya sholat. Bergerak, tapi move on-nya itu pasif. Kita kan dinamis, gerak. Oke ya, jadi tadi grounding, kemudian senam ragawi, kemudian senam pernafasan. Mengatur nafas. Untuk nafas. Kemudian memprogram energi. Memprogram energi, ya sudah kita bahas dari energi langit dan energi bumi, nyatulah dalam tubuhku. Bersihkanlah hati dan pikiranku, itu adalah daya ingatku, itu bla bla bla. Semua yang positif lah ya. Semua yang positif, dan itu maaf ya, itu menjadi mantra. Oke. Menjadi mantra. Apa yang aku pikirkan itu yang terjadi aku pikirkan. Apa yang aku butuhkan terpenuhi, karena yang terpenuhi aku butuhkan. Apa yang aku inginkan terwujud, karena yang terwujud itu aku inginkan. Gitu, bla 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 bla. Ya. Itu afirmasinya setiap hari. Sambil melakukan itu. Iya, setiap tahapan langkah itu, gitu Pak. Ya. Jadi saya mempromosikan itu, Pak. Jadi ini akan diuji kita ini nanti, dan tidak lama. Iya Pak, betul Pak, gitu kan yakinnya. Nggak ada gurunya, Pak. Gurunya ya itu tadi, semesta tadi itu, keyakinan diri yang dalam akan sebuah keberhasilan. Ini catat, auto power, auto sugesti. Jadi nggak pakai sulit lah Pak. Ini terus terang aja, hal-hal ini dilakukan jutaan tahun, ribuan tahun yang lalu oleh manusia. Pada saat belum ada peradaban, pada saat belum mengerti bahasa verbal, pada saat belum ada agama. Ini yang dilakukan, gitu loh Pak. Ya, jadi mbah-mbah dulu udah jalan nyeker itu udah benar lah ya. Udah biasa. Orang sekarang kan desain pikirannya 70 tahun dulu rentah. Ya. Salah itu. 70 tahun seperti saya ini. Iya Mbah. Itu. Seperti saya ini. Jadi
Semua ini didesain oleh peradaban, dirusak pikirannya. Sabar, Orang jangan zaman emosi, dulu kan jangan dulu. emosi. Aku emosi kalau sama orang bodoh itu. Bener, bener. Ya, Bener udah. Pak saya ini. Jadi orang itu apa sih Pak ya? Tinggi-tinggi untuk apa? Gitu loh Pak. Jadi langsunglah nikmati. Yang penting tobat harus sehat dulu. Harus sehat dulu. Rohani jasmani. Dan tidak bayar, tidak mahal. Oke, setiap waktu, setiap hari itu Pak Prayitno berapa lama melakukannya dan 1 jam konstannya setengah setiap hari. 1 jam setengah setiap hari. Pagi Tapi atau tidak semua sore? harus gitu. Tidak semua orang begitu loh ya. Oh Karena iya itu ya. bukan untuk saya saja, tapi saya juga untuk follower saya. Karena saya mengeluarkan vibrasi untuk mereka. Itu pagi, siang, sore, malam? Saya mulai jam 8 sampai jam 10. Pagi. Jam 8 sampai gitu, ya. Itu. Jadi kena matahari, makanya yang corona ini, COVID ini, saya heran. Kok orang bingung sih? Padahal rumusnya cuma satu, memperkuat daya tahan tubuh. Selesai. Oh, jadi itu jalannya di luar dan kena matahari ya Pak ya? Oh iya, kalau di dalam sudah lepaskan yang nama sandal sepatu itu. Ya minum dulu Pak. Saya Pak. Tensi saya naik kan perkara gini. Gini, jadi setiap hari konstan selama 1 jam dengan mengatur nafas tadi, itu yang Bapak lakukan ya? Iya. Jadi vitamin D-nya... Saya potong. Tidak ya. semua harus begitu loh Pak. Oke. Kalau misalkan mencoba berjanji, saya tiap Sabtu sama Minggu saya lakukan menapak bumi. Tidak apa-apa. Janji yo. Karena apa? Oke, yang saya highlight berarti harus ada komitmen janji tadi terhadap diri melakukan secara konstan. Betul. Artinya, katanya Ibu Pertiwi gini, kok baru sekarang sih nak enggak dulu-dulu. Gitu. Oke. Buminya tuh bilang gitu. Ya udahlah, gak apa-apa, ayo. Itu kata given. Ditaringi. Di law. Gitu loh Pak. Jadi, saya kan ngomong, grounding, earthing, drama, nyeker, barefoot, ya, tidak hanya memberikan sehat rohani jasmani, tapi juga berkelintahan, itu loh. Oke. Nah di sini kan juga ada Bu Putu ya. Di sini juga ada Mas Rakai Muhammad juga yang memang ahli juga di bidang tadi pengobatan segala macam. Praktisi, sorry, bukan ahli pengobatan tapi praktisi. Nah, Bu Putu mungkin bisa sharing soal Prayitno. Ya, coba, Bu Putu. Mungkin orang nggak percaya sama saya seperti Pak Gawang itu. Dia orang nggak percaya sama saya itu awalnya. Nggak percaya saya. Sampai sekarang nggak percaya. Mungkin Bu Putu bisa sharing. Habis itu Mas Rakai Muhammad juga bisa sharing ya soal tadi kan ada ngomong soal mitokondria dan lain-lainnya dan komitmen tadi kan ahli regenerasi sel dan otak juga nih Mas Rakai Muhammad juga. Nanti juga ada yang lain-lain, ada Bunda Saningsi juga bisa sharing ya Bunda ya. Mungkin Bu Putu dulu bisa sharing kali ya. Nice, nak. Itu masih di mute deh. Bisa di-unmute dulu, Bu. Unmute itu, tulisannya unmute dulu. Orang moker ada ya, orang moker ya. Halo? Belum bisa. Oh, belum bisa. Ya sambil ini Pak Prayit boleh share lagi, Pak. Ya? Lanjutin. Ya. Jadi gini, Pak. Yang paling serem ini. Akhirnya, karena kita ditata, dibersihin sama energi tadi. Kita tuh seperti punya ESP, Pak. Extra sensory perception. Jadi penginderaan ke depan.
gitu Pak. Jadi kayak orang itu bonus gitu loh, bonus. Tapi saya tidak mendalam itu bonus. Dan saya sering membantu. Misalkan keluarga ada masalah, rumah tangga atau rumah yang kesulitan mau dijual, kita bantu. Kita ajak omong yang menjaga di situ. Itu Pak. Oke. Kalau boleh tahu tadi, ini udah mau masuk connecting audio. Proses bernafasnya tadi seperti apa ya? Boleh di-share lagi, Pak? Kenapa? Proses bernafasnya tadi. Oh, Allah gitu. Narik itu terus sampai lepas kemudian Allah itu keluar lagi oh. Ya. Ini atas dasar apa Pak? Tahu Pak? Gimana Pak? Sembahyang itu orang dulu sebut sembahyang. Sembah marang yang, ya. Sembah itu rasa yang itu suci. Jadi bangun rasa yang suci. Bangun rasa yang suci itu setiap saat, Pak. Never ending. Keono 5 kali ya, 7 kali ya, 40 kali nggak ada. Setiap detak jantungmu, tarikan dan hembusan nafasmu adalah sholatmu. Itu dilatih. Oke, Bu Putu udah bisa ya Bu ya? Halo? Suaranya masih belum keluar. Lanjut itu, Bu Putu. Oh, masih connecting audio. Oke, mungkin dilanjut dulu Pak. Ya, jadi akhirnya saya mempunyai yang disebut metodologi gitu loh Pak. Dan itu diikuti para follower saya. Kalau saya tidak mesti physically ketemu, nggak perlu. Online semua. Tapi dasar-dasarnya tadi itu. Bersih sejak dari hati dan pikiran, outputnya positive thinking. Kemudian meminimizing hasrat, mengendalikan hawa nafsu angkara murka, nafsu memiliki, nafsu kekuasaan, nafsu kekayaan, nafsu birahi, itu harus diminimizing. Kemudian yang ketiga itu berlatihlah membelakangi duniawi. Kenapa? Karena kalau kita sudah mampu melatih itu, dunia itu mengikuti kita. Sesuai dengan proporsi kita, sesuai dengan takaran kita. Nggak akan lebih, nggak ada kurang. Gitu loh. Jadi memang gampang diomongkan, tapi mesti kita diuji, dicoba itu. Bagaimana kita menghadapi kesulitan. Seperti halnya saya dicoba untuk sakit seperti itu. Luar biasa, Pak. Sakit, sudah teman-teman dulu, sudah ada yang siap tiket berangkat waktu ke Surabaya. Tetangga saya itu bilang kalau setelah saya sembuh ini, maaf Pak, tetangga sudah rasa-rasa kalau Bapak ini tinggal menghitung hari. Oh ya, terima kasih Pak. Berarti saya didoakan untuk panjang. Dan saya wajib hukumnya untuk share ini. Dan saya tidak boleh cas. Jadi kompensasi tidak boleh sama sekali. Dilarang keras. Saya ke Semarang, ke Solo, nggak boleh kasih amplopan, tapi hotel sama pesawat atau ditanggung gitu Pak. Kalau ingin berjalan itu. Kalau seperti tingkatan Bu Putu, Pak, Bu Putu tingkatannya bisa berdialog dengan semesta, dengan alam. Misalkan Gunung Merapi akan meledak, tahu, jangan. Itu Bu Putu itu urusannya bangsa, negara, sama alam. Itu spesialisasinya. Oke. Sudah dengar suara saya? Ya, sudah. Sudah Mas, Bu? Mana fotonya? Kan tidak kelihatan. Mana orangnya? Sudah masuk ya? Oke. Ya, Mas ketok ini loh. Oh ya. Oke, halo, Pak Wi. Iya, Bu Putu sehat. Bu Putu, gimana Bu Putu?
Bu Putu, saya beritahu kalau Bu Putu orang tidak percaya sama sekali sama saya dulunya. Ibu Putu ini usianya 70 tahun, Pak. Tapi seperti usia 30. Oh, oke. Apa yang dilakuin, Bu? Orang nggak percaya itu. Tolong, Bu, diceritain, Bu. Teman SMA-nya Pak Oye. Jadi sekarang usia kita sama, saya sama Pak Oye. Karena Pak Oye itu saya, Pak. Pak Oye itu Prayitno. Oke. Karena saya sama Pak Oye, saya manggilnya Oye gitu ya. Saking dekatnya dia. Mungkin Bu Putu videonya nggak usah dipakai dulu karena sinyalnya kayaknya turun naik di situ deh. Jadi audio suara. Aja, audio aja. Saya nggak percaya gitu loh. Karena waktu dia sakit itu, saya sama teman-teman itu sudah ya kurang jelas. Halo? Ya. Halo, jelas. Halo, lanjutin atau gimana? Lanjutin, Bu. Lanjut. Lanjut, Bu, silakan. Bu Putu kemana? Halo? Kenapa, Pak? Nggak tahu, sinyalnya jelek. Atau handphonenya jelek? Sinyalnya. Handphonenya jelek. Jelek. Ya, mungkin. Makanya besok kasihin lah handphone yang bagus. Bandwidth-nya low. Bu Putu bandwidth-nya low. Mungkin bisa ke ini dulu. Ke Mas Rakai Muhammad, Vivo 1820. Di unmute. Lihat dong, orangnya dong. Nah, ini udah. Halo. Monggo. Mas ya? Halo, Pak Yed. Ini lagi sambil jalan, Pak Yed. Halo, kawan. Yes. Ini lagi perjalanan luar kota ini. Oke. Ya. Pak Yed. Iya. Pak Yed, Om Gawang, dan ibu-ibu, bapak yang lain. Selamat malam. Selamat malam. Apa yang saya lihat tentang Pak Yed, sesuatu yang luar biasa sebenarnya. Cuman dengan keterbatasan bahasa. Ya. Andai kata Pak Yed itu punya bahasa literasi yang bagus, Pak Yed bisa mengalahkan para profesor dalam menjelaskan tentang bagaimana regenerasi sel itu bisa terjadi, kan begitu. Nah, tapi luar biasa juga. Saya menyikapi dari ini. Nggak ahli-ahli banget saya tentang intuisi medis, juga tidak ahli-ahli banget saya tentang gelombang energi dan gelombang pikiran. Namun satu hal yang membuat saya tertarik, cara berpikir Pak Yed itu yang menjadi fokus utama sebenarnya. Itu. Jadi bahasa Om Gawang tentang afirmasi ya. Tapi inti dari afirmasinya itu positive thinking-nya itu, Pak Yed. Jadi upaya ketika Pak Yed mulai memutuskan untuk memaafkan diri sendiri, memaafkan orang lain, memaafkan lingkungan, itu poin yang penting pertama itu sebelum afirmasi keluar, kan gitu. Baru ditunjang dengan proses napak sikil gitu ya. Dan Tak dulu. Ya, bukan ahli gelombang pikiran tapi dapat rekor muri itu kan gimana gitu. Sombong ya, tapi mungkin. Gimana gitu ya. Belagu banget ya. Kayak ini loh ya. Kayak apa namanya? Ketika orang pada bingung tentang apa namanya arkiterima apa gitu apa ini ya. Udah si Aki udahlah. Ya Aki lah, si Aki tak. Terus bicara tentang semar. Kalau kita ngaku ngapain sih kan gitu. Kan gitu. Ya kebetulan aja kan begitu aja. Tapi intinya hal yang terjadi sama Pak Yed. Kebetulan saya lagi di pos mau menuju ke Lumajang ini nanti. Jadi apa namanya? Proses yang dilakukan oleh Pak Yed di tahapan-tahapan insya Allah andai keliru nggak jauh-jauh banget.
Jadi proses yang awal yang membuat semua terjadi memaafkan. Gitu. Jadi proses apa namanya? Halo? Ya. Masuk. Masuk. Jadi ketika Pak Yit mulai masuk ya. Ketika Pak Yit mulai memutuskan untuk memaafkan, mulai untuk memutuskan untuk apa namanya? Menganggap semuanya ini adalah kebaikan tanpa disadari proses keterbukaan diri dengan lingkungannya terjadi. Baru kemudian Pak Yit nyari-nyari alasan ini pakai cara apa, ini afirmasi apa, akhirnya kan gitu supaya bisa jelasin ke orang. Tapi intinya yang harus Pak Yit omongin kan di situnya, memaafkan diri sendiri dan lingkungannya. Itu yang saya lihat jadi hal yang pondasi dasar. Ya, komitmen itunya ya. Iya, komitmen yang awal, positive thinking dengan memaafkan itu luar biasa itu. Itu yang bikin generasi, yang bikin itu. Yang lainnya itu alasan Pak Yit biar bisa jelasin ke orang lain itu aja. Oke. Ya. Siap kalau gitu. Ya. Oke, ini lanjut ada dokter bertanya, Pak Prayit. Ya. Pak Prayit. Thank you Mas Rakai. Ini ada dokter nanya nih. Ada dokter nanya, apa perubahan yang Pak Prayitno rasakan pertama kali saat melakukan gerakan-gerakan tersebut? Terus kemudian apa hubungannya dengan fungsi organ atau aktivitas regenerasi selnya? Jadi gini, Pak. Saya nggak bisa menjelaskan secara medis. Ya. Tapi saya membuktikan sendiri bahwa paru-paru saya, jantung saya menjadi sehat. Kedua, lutut saya menjadi sehat. Yang kalau secara medis harus dioperasi, dikerok. Itu kan manusia. Kalau semesta nggak pakai. Itu kan akal-akalan manusia. Betul. Gitu. Ya, jadi yang dilakukan adalah pertama kali yang dirasain, ya tentu sakit ya. Tapi setelah itu misalkan setelah seminggu atau 2 minggu melakukan itu, yang dirasain apa, Pak? Ya enak, sehat, sempurna. Sehat saya melampaui sehat saya sebelum saya sakit. Tolong dicatat. Sebelum saya sakit, saya sehat. Saat ini sehat saya melampaui sehatnya waktu saya sebelum sakit. Itu saudara-saudaraku. Oke. Jadi fungsi-fungsi habis itu fungsi-fungsi organ tubuh dan lain-lainnya, aktivitas dan regenerasi selnya juga bagus ya Pak ya? Tandanya apa Pak? Tandanya apa Pak? Nah, gini. Indikatornya bahwa kalau proses regenerasi sel yang berjalan, aktivasi itu kuku itu loh. Kuku itu apa kuku itu? Tumbuh. Tumbuhnya lebih cepat, rambut ini panjangnya lebih cepat. Itu indikator. Tadi dulu, stop di situ dulu. Ini rambutnya dipakein disemir atau enggak? Iya dong, yang penting nggak buta kan? Orang-orang kan ke belakang, ini kan enggak. Tapi kalau ini udah memang dari sono, dari sininya, bukan dari sono, dari sini. Iya kan? 70 tahun Pak, maaf ibu-ibu. Ini masih berfungsi. Ini yang sedih saya. Sedih. Iya kan? Nah inilah pengendalian hawa nafsu itu di sini. Kalau nggak bisa berfungsi, terus dia berbuat baik, biasa itu. Tapi bagaimana ini berfungsi? Oke, tadinya nggak bisa berfungsi ya? Tadinya nggak bisa berfungsi sama sekali ya? Sama halnya kita ini bisa bayar makan steak, tapi kita kena kolesterol. Sama aja, ya kan? Oke. Tadinya nggak berfungsi, terus kemudian rambutnya juga nggak bertumbuh, kakinya sakit ketika melakukan tadi afirmasi dan memaafkan tadi, dan melakukan proses olahraga tadi, olah rasa juga. Semuanya jadi berfungsi lagi, kukunya jadi tumbuh lagi dengan bagus, terus kemudian si Unyil juga bisa bangun lagi gitu, terus kemudian rambutnya juga lebih bagus lagi, oke ya, gitu ya. Melawan. Oke. Pak, sebentar saya potong. Dan ini bukan hanya saya, semua follower saya seperti saya. Berapa banyak? Oh banyak, hampir semua. Tapi bagi mereka yang tidak bersih hatinya, dia sudah mendapatkan, sudah sehat, sudah steady, tapi dia berkhianat, menghentikan menapak buminya,
dia sakit-sakit dan meninggal. Banyak yang begitu, Pak. Oke, ini juga Pak Prayit, ini juga ada Bunda Arsaningsih, dia juga praktisi meditasi juga, kesehatan juga, dan pernah stroke berapa kali? Tiga kali, terus kemudian operasi jantung segala macam. Yang kalau seperti itu kan orang udah loyo, mungkin Bunda bisa cerita juga gimana Bunda bisa sharing juga yang dilakuinnya. Ya, terima kasih. Halo Pak Gawang, Pak Pait, ya Bapak Ibu semuanya. Ya saya haru tapi ikutan semangat dengar cerita Pak Prayitno gitu. Karena mungkin sudah pernah ngalami sakit ya. Jadi bisa banget ngerasain kayak apa. Terus saya tadi terkejut juga. Pak Prayitno operasi gigi, semua saya juga pernah. Dan saya merasa operasi gigi itu paling menyakitkan karena setelah habis operasi bengkaknya berapa lama dan sulit untuk makan dan semuanya. Ya, jadi saya terinspirasi dengan proses Bapak. Jadi kepo sebenarnya, pengen tahu kayak apa sih, Bapak nggak bagi-bagiin sih, baru cerita aja berhubungan dengan grounding ya, dan ya memang nggak boleh sama Mas Gawang, dilarang sama Mas Gawang, tunggu perintah dia. Aduh. Ya, jadi ya saya juga punya pengalaman juga dengan sakit, dan akhirnya saya berjuang, dan ya tadi yang dibilang Pak Gawang, stroke berkali-kali, dan terakhir memang sudah 2010 ya, 2000 stroke yang pertama, kemudian serangan jantung, kemudian stroke yang kedua 2010 itu sudah namanya juga stroke yang kedua, itu sudah nggak bisa ngomong, sudah pelo dan tidak bisa bergerak di sisi kanan. Tahun 2000 di sisi tubuh kiri. Dan tahun 2000 saya butuh sekitar setahun untuk berlatih dengan tubuh ya, tentu untuk recovery-nya cukup lama. Tapi mungkin ya tekad saya yang harus saya pasti bisa, sehingga saya terus berlatih. Dan tahun 2010 saya stroke yang kedua di tubuh kanan, jadi komplit nih kanan kiri sudah sudah tidak bagus ya secara fisik. Tapi tahun 2010 itulah yang membuat saya akhirnya sangat bersyukur, karena ketika saya sudah putus asa dengan proses stroke ini, saya pikir itu sebagai suatu mukjizat, karena malam itu saya hanya berserah kepada Tuhan dan benar-benar saya minta maaf kepada Tuhan karena ada satu yang tidak saya hiraukan selama ini, yaitu untuk sharing, karena akhirnya saya menyatakan diri kepada Tuhan, apabila saya bisa berbicara, maka saya akan berbicara kepada banyak orang, dan kalau saya bisa berjalan, saya akan berjalan kemana Tuhan menghendaki. Ternyata itulah yang membuat bagi saya mukjizat, Pak, karena para dokter sudah mengatakan ini nggak mungkin sembuh gitu. Karena saya sudah cukup lama di rumah sakit, waktu itu saya cukup lama, saya tidak tahu kenapa dengan proses ini kok saya dapat stroke ya. Tentu saya menyalahkan keluar, tapi ternyata ya akhirnya setelah diteliti saya punya alergi dengan kacang-kacangan ya, dan saya akhirnya harus dulu saya vegetarian, saya harus membebaskan diri dari proses itu. Menurut dokter seperti itu ya, saya ikhlaskan. Dan yang menurut saya lebih membuat ya mukjizat itu datang adalah komitmen saya untuk mau menjalani
berbagi tadi. Jadi saya juga, oh iya memang seperti Bapak bisa berbagi dengan banyak orang, ya itu mungkin salah satu misi jiwa untuk mengajak banyak orang menjadi lebih baik dengan positive thinking. Dan intinya tadi udah dibahas dengan Pak siapa Pipo, Pak Rakai Muhammad. Pak Rakai Muhammad ya, bahwa meminta maaf, memaafkan itu sebagai kunci dan berserah kepada Tuhan itu memang kekuatan semesta atau energi ini akan benar-benar mewujudkan ya, dan tentunya kuncinya hanyalah dengan kebersihan hati ya. Wah, saya belum bersih-bersih banget Pak, tapi pada saat itu ya saya berupaya karena bagi saya ketika diambang kematian itu apa ya, merasa ketika tidak berdaya itu tentu kalau bisa saya masih punya waktu untuk memperbaiki diri ya. Tentu itu menjadi sesuatu yang sangat berharga karena saya paham saya bukan siapa-siapa dan saya masih banyak kekurangan. Jadi keyakinan saya itulah yang akhirnya saya mendapatkan mujizat dan saya ingin banyak orang juga